Kemudian dalam hidup kita pasti pergumulannya nggak sama. Saudara dan saya pergumulannya berbeda. Intinya apapun itu kita harus hadapi dan menang. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang, coba track pertama, slide pertama. Menang atas pergumulan hidup. Coba ngomong, baca dengan saya. 1, 2, 3. Menang atas pergumulan hidup. Nah, kalau jadi pemenang, saudaraku, kalau jadi pemenang itu kita pegang trofi ya. Itu trofinya saudara pegang nih, aku jadi pemenang gitu ya, aku jadi pemenang. Nah, pertanyaan saya, siapa yang di dalam hidupnya tidak pernah ngalamin pergumulan dan masalah? Berarti semua punya masalah? Semua punya pergumulan? Haleluya, Anda dan saya masih hidup. Nah, sebelum saya akan bahas lebih dalam, saya mau cerita ada 2 kisah yang berbeda saudaraku, dan respon mereka berbeda. Yang kisah yang pertama adalah ada seorang pria ya yang takut akan Tuhan, yang imannya dia sempat sekolah teologi gitu ya. Nah, kemudian di dalam rumah tangganya saudaraku ada rintangan, ada halangan, ada kecelakaan yang menghantui keluarganya, dan 3 anaknya mati pada usia muda. Lalu di dalam kesulitan-kesulitannya saudaraku, dia juga sempat sekolah Alkitab, itu dia akan menjadi seorang pendeta. Tetapi karena kesulitan-kesulitan hidup yang dia lewati, akhirnya dia memilih untuk terkikis imannya sehingga tidak mempercayai adanya Tuhan lagi. Nah, saudara tahu siapa pria itu? Kalau saudara baca di Google, search di Google itu ya, Charles Darwin. Yang itu evolusi itu loh. Charles Darwin itu calon pendeta sekolah Alkitab loh. Tapi ujung-ujungnya ada masalah dalam hidupnya. Kalau saudara baca di search di Google tuh ya, dia kisah hidupnya itu dia menikah dengan sepupunya, jadi sedarah. Jadi lewat pernikahannya itu anaknya semua lahir dengan kelemahan-kelemahan secara fisik dan mati muda gitu. Habis gitu dia membuat penyelidikan melalui menggabungkan pengawinan melalui tumbuh-tumbuhan. Kalau dia ini akibatnya apa, maka ditemu bahaya pernikahan sedara gitu. Nah, kesulitan-kesulitan yang dia alami akhirnya dia meninggalkan imannya sampai pada akhir hidupnya, saudara. Tetapi ada yang kedua adalah juga sama, seorang pria yang punya keluarga bahagia, punya anak-anaknya cantik-cantik gitu ya. Dalam 1 hari semua anaknya mati semua. Istrinya mengutuki. Siapa dia? Ayub. Tapi pada akhirnya Ayub menerima janji Tuhan dalam hidupnya. Semua dua-duanya mengalami pergumulan, masalah, rintangan dalam hidupnya. Semua anaknya mati, iya, ngalamin. Suaminya ngutukin. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara semua, di mana posisi saudara? Yang saya mau pesankan, menang atas pergumulan hidup. Setiap kita yang masih hidup di bumi punya pergumulannya berbeda-beda. Oke, kita lihat dulu sebelumnya firman Tuhannya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Tema pasal ini Paulus itu menerima penglihatan dan pernyataan daripada Tuhan. Lalu di ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku tidak meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita lihat arti kata pergumulan dalam Alkitab. Itu artinya, arti kata bergumul dalam Alkitab, proses mencari kehendak Tuhan dalam masalah yang sementara kita hadapi.
Di dalam ayat yang kita baca tadi, Paulus menghadapi berupa duri dalam daging. Alkitab tidak menjelaskan duri itu seperti apa gitu ya. Durinya itu dalam bentuk apa, tapi nanti saya akan bahas. Kemudian dalam hidup kita pasti pergumulannya nggak sama. Saudara dan saya pergumulannya berbeda. Intinya apapun itu kita harus hadapi dan menang. Oke, sekarang kita lihat ya. Duri di dalam daging menurut Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, karena kalau di dalam Alkitab nggak dijelaskan duri itu berbentuk apa gitu yang Paulus alami. Tetapi di dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan berkata bisa bicara tentang kesakitan, vonis dokter mungkin, kesukaran, keuangan mungkin bermasalah terus, penderitaan, keluargamu, penghinaan, direndahkan dan lain-lain, kelemahan, kebiasaan burukmu yang perlu ditinggalkan. Tetapi saudaraku, kalau Paulus ini kan ngalamin duri dalam daging itu saudaraku oleh karena nama Tuhan, bukan karena kesalahan. Jadi kalau pergumulan yang kita hadapi yang Tuhan izinkan terjadi, saudara dan saya masing-masing yang tahu loh. Setuju nggak? Pergumulan kesulitan yang kita hadapi masing-masing saudara dan Tuhan yang tahu. Itu karena dosa apa itu karena memang karena nama Yesus, karena kau percaya kepada Tuhan lalu kau dianiaya. Yang tahu pasti itu kita masing-masing saudaraku. Jadi saya berdoa pagi hari ini saudara mengalami pertemuan dengan Tuhan di kedalaman hatimu, di mana kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan kebenaran itu yang kau munculkan, Tuhan akan munculkan dari kedalaman hatimu, akan menunjukkan pergumulan masalah yang kamu hadapi ini karena dosa atau karena nama Yesus. Atau karena kamu sudah berbuat benar, kamu sudah melakukan yang benar tapi kamu masih digosipin, kamu mau dituduh. Itu saudara masing-masing yang tahu. Seperti apa kita punya pergumulan, mungkin gambar berikutnya. Mungkin saudara punya pergumulan ya, itu berbentuk tuh seperti ada batu di depan. Saudara mau jalan cepat nggak bisa, terhalang. Karena saudara mau jalan kaya pun nggak bisa. Atau ada bebannya dari belakang. Kita lihat lagi. Atau dari belakang saudara kayak di depan tertutup batu, di belakang juga tertutup. Akhirnya maju kena, mundur kena, nggak bisa bergerak. Ke samping. Nggak mungkin dong jalannya ke samping begini juga gitu kan. Akhirnya apa? Kayaknya kita bergumul di situ. Pergumulan itu rasanya berat sekali. Berat sekali. Tadi kembali ya kepada Paulus punya duri ya. Duri dalam daging itu bicara kesakitan, kesukaran, keuangan. Nah saudaraku, saya nih sejujurnya saudaraku ya, saya gemes sekali ya. Gemes sekali sama ketika saya menemukan orang-orang Kristen punya bermasalah dalam keuangan, ataupun bermasalah di dalam kelemahan kebiasaan-kebiasaan buruk, dan saudaraku yang terus dilakukan berulang-ulang dan saudara nggak putuskan untuk melari gitu loh. Saya gemes sekali sampai saya bilang, Tuhan ini kok orang-orang Kristen nggak di Indonesia, nggak di Hong Kong, nggak hamba Tuhan, nggak juga jemaat Tuhan ngalami masalah dalam hal keuangan. Harusnya nggak seperti itu. Alkitab jelas katakan orang yang percaya akan mengalami janji pemeliharaan Tuhan. Amin. Lalu saya bilang, Tuhan gimana sih aku nyiapin khotbah ini? Tuhan aku berseru-seru ini kok ada kayak gini ya Tuhan. Tuhan sampai aku ngomong gini, Tuhan kalau aku diberkati banyak uang saya akan bagi-bagi. Saya bilang gitu. Oke, tapi saya tanya, Tuhan emang itu solusinya gitu ya? Ternyata bukan saudaraku. Solusinya bukan juga dengan bagi-bagi duit. Karena kalau saya diberkati banyak duit dan saya kasih ke saudara, saudara hanya menerima segitu saja. Terus gimana dong Tuhan ya? Ya Tuhan bilang, bagikan resepnya gitu loh. Bagikan bagaimana kamu keluar menang mengatasi keuangan gitu. Lalu saudaraku, waktu saya mulai, iya benar, saudara kalau saudara dapat dari saya hanya segitu saja. Tapi kalau engkau bisa mengambil langsung dari sumbernya, itu yang tidak akan berhenti. Amin. Lalu saudaraku, kesukaran, penderitaan, keluarga, masalah semua saudaraku yang terjadi dalam pergumulan kita tentunya berbeda-beda. Kalau dulu zamannya kita anak muda, berapa banyak saudara saya mau tanya, saat ini saudara masih muda, generasi Yeremia yang sedang bergumul untuk pasangan hidupnya. Ini nggak ada yang ngangkat tangan kayak. Oke, jadi
Malu nggak apa-apa saudaraku, nggak salah kok saudara sedang bergumul untuk pasangan hidup, nggak salah ya. Saudara tanya, Kak Napsi gimana aku mau dapat pasangan hidup di gereja ini semuanya wanita. Tapi saudara percaya bahwa Tuhan punya perbendaharaan, ya punya penyediaannya kok. Saudara nggak dapat di sini nggak apa-apa, nanti Tuhan akan pertemukan orang yang seiman yang cinta Tuhan. Nah jadi waktu kita muda bergumulnya tentang pasangan hidup, ya waktu kita sudah menikah bergumulannya tentang. Nah kalau sudah beranak bergumulannya apa? Semuanya akan terus ada bergumul dan bergumul dan bergumul. Nah waktu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya itu dapat pengertian begini. Ketika duri dalam daging atau tulang dalam daging, kalau saudara mau mengeluarkan tulang ayam dari dagingnya ketika masih mentah, agak lengket-lengket enggak? Sulit ya? Begitu juga mengeluarkan duri dari ikan, dari daging ikan. Itu akan sangat kesulitan, kecuali dagingnya sudah mati. Masak. Oke, kalau sudah masak baru bisa ngeluarin dengan gampang. Nah Tuhan kasih tahu gini, kalau kamu mau bisa menang melewati pergumulan, kedagingan kamu tuh harus mati. Ada amin gak? Ya dagingmu tuh harus mati. Artinya kalau saudara orang mati gak mungkin dong bisa digodain. Iya gak? Kalau tulang-tulangnya mau dicopotin juga gak apa-apa, terserah lah, saya sudah gak bergerak. Ya mau ditarik tulang tangannya gitu ya, durinya. Saya kadang kalau itu ngeluarin duri-duri dari ikan gitu kan, kalau coba mau itu ikan mateng apa enggak gitu ya, tak tusuk gitu kan, itu tulangnya masih susah. Tapi begitu mateng itu tulang bisa dicabut begitu saja. Nah saudaraku, Tuhan mau ingetin sama kita bahwa kita punya pergumulan dan masalah boleh terjadi dalam hidup kita. Selama dagingmu masih hidup, engkau masih menuntut hak, engkau masih menuntut ini dan itu, engkau mau klarifikasi, aku mau bela diri, itu daging kita masih hidup. Tapi kalau mau dagingnya sudah mati, silakan mau diapain juga. Ya mau digosipin, mau dituduh macam-macam. Paling bisanya, paling Kak Napsi itu paling cuma senyum, ya kan? Kak Napsi itu senyum, nggak bisa marah. Amin nggak? Lo ada yang pernah ngomong lo, Kak Napsi itu lo jadi leader lo ya, nggak pernah marah, paling cuma senyum, dia apa-apain cuma senyum. Saudara saya di depan saudara senyum lo ya. Tapi saya berurusan sama Tuhan di belakang, nggak perlu saudara tahu bagaimana prosesnya. Yang penting Anda tahu saya senyum, gitu ya. Sakitnya biar aku sendiri yang rasain. Nah itu saudaraku. Lalu saudara waktu ketika kita menghadapi pergumulan di dalam hidup kita, di depan dan di belakang seperti batu-batu itu, kita harus punya sikap hati yang benar. Sikap hati untuk menang atas pergumulan hidup itu di dalam ayat yang slide berikutnya, ayat yang ke-8 dari Paulus itu mengatakan begini. Tentang hal itu, ini Paulus itu berdoa sudah 3 kali loh. Ya, berdoa sudah 3 kali, tapi Tuhan katakan tidak. Berapa banyak saudara ketika menginginkan sesuatu dan orang itu berkata tidak, atau Anda jatuh cinta kepada seseorang, ternyata orang itu malah cinta sama sahabatmu. Nah, itu bisa nggak kemungkinan Anda terluka? Tertolak loh. Rasul Paulus itu jelas orang sebenarnya dia punya hak sekali tertolak. Karena apa? Dia sudah meninggalkan segalanya untuk ikut Yesus. Sekarang duri dalam dagingnya minta sama Tuhan untuk dicabut. Tuhan bilang enggak. Jadi apa saudaraku? Sikap hati daripada kita ngadepin pergumulan, harusnya apa? Ikutin Rasul Paulus. Dia tetap berseru loh sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak, ya sudah. Dia tidak sakit hati, dia tidak luka, dia tidak kepahitan, dia tidak merasa tertolak. Nah saudaraku, kalau kita jatuh cinta kita ditolak, ya dukun bertindak katanya. Wah sekarang kita nggak lagi dukun bertindak, sosial media bertindak.
Nah saudaraku, lalu sikap hati kita nih waktu ngadapin pergumulan dalam hidup kita dikatakan tetap berdoa, tetap berseru kepada Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi tetap berdoa. Bawalah segala pergumulan hidup Anda kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Ngomong sama Tuhan. Nah, kalau doanya ditolak sama Tuhan tidak dikabulkan. Doanya nggak dikabulkan kayak Rasul Paulus nih. Dan dia terus mengetuk, dia terus berseru-seru sama Tuhan. Seperti saudaraku ada kisah di Alkitab kan, janda yang menuntut pembelaan dari hakim yang tidak benar. Dia terus ngedor-ngedor pintunya sampai hakim itu berkata, ini orang repotin aja daripada ngerepotin terus, tak jawab aja. Ya saudara. Itu bahasa bebas saya. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita itu ketika untuk memenangkan sebuah pergumulan atau masalah dalam hidup kita, tetaplah berdoa. Bukan terkikis imannya sehingga tidak mempercayai Tuhan lagi seperti Charles Darwin tadi. Tapi saudaraku, kita tetap berdoa, sikap hati kita tetap berdoa untuk mengalami kemenangan. Yang kedua, sikap hati yang kedua untuk menang dari pergumulan hidup. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tetap percaya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Percaya di tengah pergumulan ada Allah menyertai. Jadi saudaraku, ada orang berdoa tapi belum percaya. Kenapa? Buktinya apa? Ternyata waktu ada orang berdoa tapi nggak percaya. Buktinya waktu doanya dijawab, dia nggak percaya kalau itu beneran. Pernah nggak lihat? Kaget-kaget kan? Padahal aku mintanya ini, ternyata Tuhan kasih yang itu. Karena apa? Jawaban doa kita, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu jauh ke depan dia punya menyusun rencana untuk kehidupan kita, agar kamu terhindar dari masalah-masalah yang tidak penting terjadi dalam hidupmu. Engkau harus dengar-dengaran sama Tuhan, dan untuk tetap percaya, kamu gak ngelihat tapi tetap percaya ada Tuhan beserta kita. Allah Immanuel menyertai saudara dan saya di tengah pergumulan dan masalah yang terjadi. Amin. Jadi waktu kita tetap percaya, gelap jalannya gelap kayak apapun, ada batu kayak apapun, cuma disuruh percaya. Tetapi kita kadang-kadang, saudaraku, kadang-kadang nih, untuk percaya yang gak kelihatan itu susah. Ya Pak ya? Nah saudaraku, waktu ada satu bapak, itu dia curhat ya saudaraku. Dia bertanya, sebenarnya curhat dan bertanya gitu ya. Dia bilang begini, Bu, saya kan seorang suami. Saya seorang suami dan saya punya istri, dan saya menjaga keluarga saya untuk tetap utuh. Ketika menemukan istrinya ini ternyata suka selingkuh, sampai dia pindahkan dari tempatnya yang awal, kemudian dia pindah ke tempat lain, tetap aja istrinya selalu ketemu orang yang mau selingkuh sama dia. Akhirnya dia tanya, di mana salah saya, di mana dosa saya gitu ya. Dan saya ditanya seperti itu, saya jawab begini, Pak, tidak ada yang salah. Bapak enggak salah, Bapak sedang melakukan firman untuk menjaga keutuhan rumah tangga, bahkan untuk menolong istrinya. Tetapi saudaraku, saya jawab, enggak ada yang salah. Kenapa Tuhan enggak jawab saya? Nah, ada kalian pernah enggak sudah ngalamin, doaku enggak dijawab-jawab, mulai bertanya, mulai meragukan, benar enggak sih Tuhan ada? Benar enggak sih Tuhan dengar saya gitu? Nah, waktu suami ini mulai tanya, mulai meragukan, apakah Tuhan jawab saya? Apa salah saya di mana? Saya jawab, tidak ada yang salah, Pak. Bapak sedang melakukan firman Tuhan. Dan bukan juga karena dosa istrinya juga belum tentu, bukan karena belum tentu itu dosanya. Tetapi karena Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada amin gak? Amin. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetap percaya. Nah tentunya saya mengpa sekali ketika ada orang yang
dalam pergumulan, tetapi tetap harus percaya kepada Tuhan itu enggak mudah. Itu terasa sulit. Tapi bukan berarti sulit itu saudara enggak bisa. Ya, karena apa? Karena kesulitan itu bisa kita hadapi, terjadi dalam hidup kita, dan ada selalu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa sikap kita untuk tetap mempercayai Tuhan di dalam semua pergumulan ini, aku ada bersama dengan Tuhan. Itu salah satu yang paling aman sebenarnya, saudara. Tetap percaya, tetap ngandalin Tuhan, tetap rajin ke gereja, tetap pelayanan gitu. Nah, saudaraku, lalu berikutnya, ketika menghadapi pergumulan, janganlah menjadi patah hati dan janganlah bersungut-sungut, melainkan datanglah kepada Tuhan, letakkan segala beban di hadapannya dan izinkan Dia menghiburmu sehingga engkau menjadi lega. Nah, saudaraku, kemudian yang berikutnya, yang ketiga ya, sikap hati yang dapat menang atas pergumulan adalah ayat 10 ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Jadi duri dalam daging yang ada di Paulus itu karena nama Yesus dia alamin. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Tetap senang dan rela hati. Itu karena nama Yesus. Tapi kalau engkau menderita karena engkau bergumulan karena dosa, ya harusnya bertobat, saudara. Bertobat, tinggalin kan. Sebenarnya semudah itu gitu loh. Tapi kenapa kita seringkali kesulitan meninggalkan dosa? Karena dosa itu nikmat untuk sementara. Yang selingkuh tetap selingkuh, yang punya pasangan ganda, apa tadi itu ada poligami diizinkan gitu ya. Itu semua bisa sementara saja gitu ya. Tetapi untuk kejadian di dalam ini juga ada Kejadian 32 ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Pergumulan itu tetap ada batas waktu selesai. Jadi masalahmu akan ada batas waktunya selesai gitu loh. Jadi dibuat senang, dibuat rela hati untuk menerimanya. Ada amin gak? Seringkali kan kita berontak-berontak, gak mau Tuhan ini gak mau terjadi. Harusnya saudaraku bisa mengambil sikap hati, tetap berdoa, tetap percaya, kemudian rela hatilah diapa-apain, loh saya sudah mati. Ada amin gak? Lalu jadi mengucap syukur, waktu percaya saudara, waktu masalah yang kita hadapi, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu ada batas waktu. Waktu Yakub bergumul dengan malaikat itu, ya bergumul saudaraku, waktu bergumul itu malaikat itu berkata, karena fajar, dikatakan biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Padahal semalam-malaman dia bergumul dengan malaikat itu. Tapi malaikat berkata, fajar telah menyingsing, jadi aku harus pergi. Jadi Tuhan mau ngomong, masalah dan pergumulan yang kau hadapi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, ada batas waktu akan selesai. Amin. Jadi apa? Kita buat senang hati, kita buat rela untuk menerimanya. Kenapa Rasul Paulus berkata dia bisa senang ya, bisa senang melewatin kelemahan, penderitaan, siksaan, bahkan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Itu ada 2 Korintus 1 ayat 3-4 bunyinya begini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Rasul Paulus tetap bersukacita, tetap senang hati, tetap rela karena dia percaya bahwa di tengah kesulitan dan penderitaannya itu selalu ada penghiburan Allah. Amin. Nah, itu yang kita mesti pasang di dalam pikiran kita. Bolehlah pergumulan tetap ada, toh saya tetap ada penghiburan-penghiburan yang Tuhan kerjakan. Ada pertolongan-pertolongan yang kecil, kadang-kadang kita nggak sadarin adat Allah bekerja di situ di dalamnya untuk menghibur kita. Siapa yang sering berkata ketika dalam pergumulan saudara berseru begini, Tuhan aku udah nggak kuat Tuhan, suamiku nggak bertobat. Pernah ada saudara teriak, Tuhan aku gak kuat Tuhan di rumah majikan ini, saya ngebreak ya Tuhan. Tuhan aku gak kuat nih Tuhan, dituduh, dipersalahkan. Saudara mulai teriak-teriak, berseru-seru, ngatakan gak kuat. Padahal saudaraku, selama kamu masih hidup berdiri di atas kakimu nih,
Itu Tuhan melihat kamu masih kuat. Ya, kamu masih bisa melewati. Nah, jadi waktu kalau kamu udah berseru nggak kuat, Tuhan bilang, enggak kok, kamu masih kuat. Tuhan bilang, kamu masih bisa kok berdiri di atas kakimu. Kamu masih kuat. Jadi saudaraku, waktu kita punya sikap hati seperti ini, saya rela kok, seneng aja ngadepin, senyum aja lah. Senyum aja lah gitu ya. Senyum karena toh batas waktunya juga akan selesai. Toh pasti akan tiba waktunya saya selesai dari proses ini. Kalau kamu selesai dan menang, ada apa yang Tuhan mau kerjakan? Ada tujuan Allah di balik sebuah pergumulan. Pergumulan diberikan agar Paulus tidak sombong. Duri dalam daging Paulus diberikan supaya dia nggak sombong, karena dia mendapatkan pernyataan daripada Tuhan supaya tidak sombong. Diberi duri dalam dagingnya. Kemudian duri dalam daging dari Paulus itu membuat dia lebih bergantung pada kasih karunia Allah. Kemudian juga ada, kalau Yakub itu juga seorang yang bergumul dengan Allah, dikatakan bergumul dengan Allah dan manusia, saudara. Itu Yakub itu namanya Yakub itu penipu. Karakter buruk dia itu menipu saudaranya laki-laki, dia menipu bapaknya, dia menipu mertuanya, dan mungkin kalau bisa dia akan menipu Tuhan. Tetapi saudaraku, ternyata sebelum itu terjadi, Tuhan harus apa? Pukul dulu dia kakinya supaya dia sadar diri loh. Kamu tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. Ada kalanya Tuhan izinkan dalam hidup kita, saudaraku. Ketika engkau merasa aku udah bisa, aku udah sukses, aku udah bangun rumah tingkat 5 di kampungku. Aku sudah di pelayanan, aku sudah diberkati oleh Tuhan, gak kekurangan suatu apapun. Tiba-tiba saudara, Tuhan izinkan kau mengalami sebuah pergumulan dalam hidupmu. Engkau dipukul tuh kakinya supaya sadar. Ya, supaya sadar kamu tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Supaya rendah hati, supaya mengerti jalan-jalannya Tuhan, saudara. Nah, saudaraku, ketika karakter kita buruk, yang buruk-buruk itu diperlihatkan sama kita, itu sebenarnya Tuhan mau, saudara, dan saya itu bertobat gitu loh. Memperbaiki gitu loh. Memperbaiki diri. Jadi jangan cuma reaksi-reaksi saja. Reaksimu kalau kamu disinggung, marah-marah. Ya, kalau saya kemarin di Menara Doa ngomong dari Efesus itu kan, jalan kemenangan itu. Jangan ikuti jalan orang bebal. Jangan ikuti jalan orang bodoh. Jangan ikuti jalan orang mabuk. Ya, tetapi menjadi orang yang bangkit dan mengalami kemenangan. Orang yang selalu sadar dan membangun imannya. Orang yang selalu bangkit, mau bangkit dari kegagalan, dari masa lalu yang buruk. Untuk apa? Hidup terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita mengalami ada tujuan dari sebuah pergumulan, makanya waktu ini kita lihat lagi, saat kita diproses, jangan protes. Siapa yang suka protes coba? Sering kan? Ngaku ya. Saudara lagi diproses nih, ketemu pekerjaan, bos saudara tuh rewel sekali, saudara diprotes, lalu diproses, Tuhan bilang, kamu berkata, Tuhan aku gak kuat, aku ngebreak saja ya Tuhan. Tuhan aku gak bisa ngadepin suamiku ya, dulu dia manis, waktu masa jatuh cinta ingin ketemu terus kan. Waktu mulai 10 tahun ke atas, Anda mulai, lebih baik gak usah ketemu. Nah, itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saat kita diproses, jangan protes. Di balik setiap pergumulan kita ada rencana Tuhan yang indah. Jadi kemanapun saudara lari dari sebuah proses pembentukan, engkau di situ juga akan mengalami yang sama. Ada amin gak? Jadi saya berkata 26 tahun di satu bos saya bekerja. Prosesnya gimana kak? Asik sekali. Gitu ya, prosesnya luar biasa. Saya menikmati, saya tetap tersenyum. Karena saya tahu di balik semua proses itu ada rencana Tuhan. Hari ini saya boleh bersaksi di sini, berbagi dengan saudara, melewati semua proses dan pergumulan-pergumulan yang ada. Karena apa? Allah tetap menyertai saya. Allah tetap menghibur saya. Allah tetap menguatkan saya.
Suatu hari saudaraku ya, suatu hari saya waktu baru 5-6 tahun gitu ya, saya sudah bekerja, terus kemudian bos saya nggak bisa terima, katanya saya nggak bisa kerja, saya diancam saya mau dibalikan ke Indonesia. Nah, saya disidang lah dengan anak-anaknya, saya dibawa pertemuan meja bundar gitu saudara. Lalu ditanya gini, kamu katanya, kata bapak saya, kamu nggak sopan ya, kamu nggak bisa nurut ya sama orang tua saya. Nah, ini mereka pengen kamu tuh pergi katanya gitu. Ya sudah, saya tak adepin lah. Kalau itu bukan pekerjaan dari Tuhan, saya siap untuk keluar dari rumah ini. Yang penting damai sejahtera, mengikuti, melepaskan damai atas keluarga itu. Waktu saya dihadapkan di sidang saudaraku, majikan saya bilang begini, enggak gini ya, saya sudah nangis-nangis loh itu saudara, saya sudah berderai-derai air mata gitu ya. Ternyata majikan saya cuma menghadapi saya begini, enggak kok, aku enggak mau kamu keluar dari tempat mamaku. Aku enggak mau kamu pergi dari rumah orang tuaku. Tapi hari ini kamu naik gaji. Selalu ada, saudaraku, selalu ada di tengah deraian air mata dan hujan yang turun, selalu ada pelangi yang indah. Janji Tuhan menyertai kita. Jadi itu sebabnya sejak itu saya mulai belajar. Sejak itu saya mulai mengerti rencana-rencana Tuhan. Ketika Tuhan izinkan sebuah tekanan dan pergumulan terjadi dalam hidup saya, pasti ada rencana Tuhan. Bagian saya tetap mempercayai Dia. Bagian saya menjaga hati saya tetap bersih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya mengerti itu, kita lihat lagi yang berikutnya, slide berikutnya. Kemenangan terbesar dalam pergumulan bukan mendapatkan apa yang kita mau, tetapi Tuhan hadir dan berjalan bersama kita. Yang berikutnya. Kemenangan terbesar dalam pergumulan bukan saat pergumulan hilang, tetapi kemenangan terbesar ketika kita semakin dekat dengan Allah melalui pergumulan. Kemenangan terbesar dalam pergumulan bukan melulu diluputkan, tetapi tetap beriman dan menyembah Tuhan. Apa pergumulan terbesar Anda? Saudara masing-masing jawab. Apa pergumulanmu hari-hari ini yang engkau sedang hadapi? Berikutnya, saya akan tutup ya. Pergumulan hidupku. Saudara boleh catat di hadapan Tuhan. Mari kita bawa sama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu untuk ngalamin kemenangan dalam sebuah pergumulan hidup kita, ternyata ada perlu sikap-sikap hati yang benar supaya Anda bisa melewati itu dengan kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar.